Nah, abstraknya dari udara terlebih dahulu ya. Di sini udara adalah faktor penting dalam kehidupan. Namun di era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan pusat industri, serta berkembangnya transportasi telah menyebabkan kualitas udara mengalami perubahan dari yang mulai segar, kini kering dan kotor akibat dari terjadinya pencemaran udara. Karena jelas ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Contohnya kayak di Indramayu sendiri itu kayak pencemaran udaranya itu terganggu banget, polusinya udah banyak banget. Terus next. Roll. Roll. Nurul. Nah, abstrak dari pencemaran udara sendiri disebabkan oleh sumber bergerak dan sumber tidak bergerak yang meliputi sektor transportasi dan domestik. Jadi dalam pencemaran udara ini kebanyakan dari transportasi dan industri dan domestik. Faktor lainnya yang secara tidak langsung itu berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran udara adalah pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi yang tinggi, dan pengembangan tata ruang yang tidak seimbang, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pencemaran udara. Next. Nah, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian akan terjadi gangguan pada kesehatan manusia. Jadi pencemaran udara ini bukan hanya mengganggu kesehatan manusia juga, terutama merusak kualitas lingkungan. Jadi lingkungannya itu kotor, jorok, kayak gitu. Next. Rule. Nah, adapun faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Faktor yang bersumber dari alam, contohnya yaitu seperti gunung meletus, kebakaran hutan. Nah, untuk gunung meletus itu contohnya kayak seperti Gunung Merapi. Gunung Merapi kan itu kan abu vulkaniknya itu sangat berbahaya, ditambah dapat mengganggu kesehatan manusia, seperti kayak mengganggu kesehatan manusia itu contohnya penyakit pernafasan, terus iritasi, terus terhadap lingkungannya juga itu berpengaruh gitu. Kualitas tanahnya terganggu. Namun dalam Gunung Merapi ini kualitas tanahnya juga tanah menjadi subur gitu akibat adanya abu vulkanik itu. Terus adanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini dari asapnya ini akan mengganggu lingkungan sekitar. Nah, mengapa asap ini dapat mengganggu lingkungan sekitar? Karena asap ini terjadi penggumpalan sehingga menyebabkan beberapa kerusakan yang ada di hutan. Terus faktor yang bersumber dari manusia itu contohnya pembakaran asap kendaraan dan limbah industri. Pembakaran asap kendaraan, contohnya kan kayak di sini kan banyak banget transportasi seperti motor, mobil. Nah, itu kan pembakaran asap kendaraannya itu lebih banyak gitu. Ditambah limbah industri. Sekarang kan banyak banget tuh limbah industri yang memang banyak banget kita temui. Contohnya kayak di lingkungan sekitar aja kan banyak banget tuh. Udah mah berserakan, terus belum dapat ditangani kayak gitu. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Hidayah.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur kimia berbahaya sebagai pencemaran udara. Yang pertama yaitu ozon atau O3. Yang kedua oksida karbon. Yang ketiga oksida belerang. Yang keempat oksida nitrogen, partikel molekuler atau debu, asam, pestisida, dan lain-lain. Selanjutnya dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. Yaitu dapat merusak fungsi faal dari organ tubuh seperti paru-paru, pembuluh darah, dan bisa menyebabkan iritasi pada mata dan karenakan adanya partikel debu yang dapat menyebabkan penyakit emfisema paru, asma bronkitis. Yang selanjutnya dampak pencemaran udara terhadap lingkungan, yaitu menghasilkan hujan asam, terutama terdiri dari asam nitrat dan asam sulfat, yang selain terutama dihasilkan oleh buangan ke atmosfer yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar dalam aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu upaya pengendalian pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman. Yang kedua, selalu merawat mobil dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Yang ketiga, meminimalkan pemakaian AC atau pilihlah AC yang non-CVC dan hemat energi. Yang keempat, memilih bensin yang bebas timbal. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nurmega Astuti. Dampak permasalahan lingkungan hidup global. Dampak tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam, menghancurkan genetika tanaman, akan tetapi juga menimbulkan proses berantai yang akan membuat kerusakan pada lingkungan hidup. Lanjut, Rul. Udah. Ada yang mau bertanya, silahkan. Gimana nih, ada yang mau bertanya apa enggak? Aku mau tanya dong. Iya, boleh. Tadi katanya apa ya? Cara penanggulangan yang terakhir tuh penanggulangan pencemaran udara gunakan AC yang non apa CFC kan. Nah, emang ada AC penggunaan AC yang non CFC. Baik, saya akan menampung pertanyaan
terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, sok Mang. Tiara, ini udah sesi pertanyaan kah? Udah. Anu ngizin Ya. bertanya. Ini kan pencemaran udara. Apa sih kaitannya pencemaran udara itu sampai bisa menjadi pemanasan global? Bagaimana gitu, Ter? Terima kasih. Ra, Nun. aku Roy. yang dimaksud dengan tadi tuh bensin timbal apa bahan bakar timbal? Baik, nanti nanti kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari. Enggak, Ra, aku belum selesai ngomong. Ya, so. Yang dengan timbal apakah dua bahan bakar misalkan pertamax sama pertalit dicampur timbal kayak gitu tidak timbal karena di motor-motor tuh biasanya ada tulisannya dan menggunakan bahan bakar timbal. Tahu gimana sih itu ya, Ra? Maksudnya gimana sih, Ra? Oke, siap. Bentar ya. Tiara, kelas A boleh nanya nggak? Boleh, Mer. Tapi bentar dulu ya, Mer. Mau dijawab dulu, nanti mau nyari dulu. Ini dua Sabar, penanya di Amer. kelas A sama kelas B, tah? Mer, sabar ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anung terlebih dahulu ya. Kenapa sampah ini bisa sampai terjadinya pemanasan global? Karena kan kalau sampah sendiri kan terdapat yang namanya bau. Nah, bau itu menghasilkan gas, di mana gas ini tidak mampu untuk menampung efek rumah kaca, sehingga gas ini tidak mampu menyerap radiasi matahari, sehingga timbullah yang namanya pemanasan global. Jadi itu kembali ke efek rumah kacanya gitu. Kayak gitu kurang lebihnya. Iya, Tir. Tir, tadi kan Anu, sampah. apakah sudah Tir, tadi kan jelas? sampah. Kalau pencemaran udaranya sih, Tir, sama kayak sampah gitu, Tir. Nah, kalau misalkan pencemaran udaranya sendiri kan, pencemaran udaranya kan sama sih, sama-sama. Karena kan emang pencemaran udaranya juga kan kayak menghasilkan, tadi kan di PPT tuh kayak menghasilkan ozon kayak gitu. Nah, ozon itu nanti berpengaruh bagaimana terhadap pemanasan global, sehingga timbullah pemanasan global. Jadi, apa ya, kebanyakan dari aktivitas juga sih, Nung. Kayak gitu, kurang lebih. Oke, Tiara, terima kasih. Ya, sama-sama, Nung. Maaf ya, kurang jelas, mah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hana, yaitu upaya pengendalian pencemaran udara yang ketiga, yaitu minimalkan pemakaian AC. Dan pilihlah AC yang non-CPC. Yang dimaksud dengan CPC yaitu adalah gas klorofluorokarbon, yaitu merupakan gas buangan dari lemari es, AC, dan parfum, yang merupakan gas yang sangat berbahaya karena dapat merusak lapisan ozon yang berada di lapisan atas atmosfer bumi. Kayak gitu, Han. Izin bertanya. Nurul. Bentar dulu ya. Enggak, pertanyaanku nyambung sama pernyataannya Nurul soal jawaban untuk Hana. Maaf, Iya, Tan. Tun. Jadi Adinda yang tanya kelasnya. Adinda, guys. Oke. Jadi ada nggak AC yang yang bebas dari CFC gitu?
Halo. Oke, saya bantu jawab ya. Kelompok kelas B. Yang tadi yang saya ingat aja Rehan tadi ya. Jadi kalau dulu apa namanya Pertalite atau bensin atau apa namanya sekarang Pertamax. Nah itu biasa itu memang ditambahin timbal. Timbal itu katanya buat menambah RON. RON itu apa namanya untuk meningkatkan kualitas minyaknya tersebut ya. Jadi kayak bensin itu kalau nggak salah 86 atau 87, kemudian kalau Pertalite itu 91-an, kalau Pertamax itu 93-an lah kurang lebih begitu. Jadi semakin tinggi RON-nya itu kualitas mesin juga semakin baik, kurang lebih begitu. Nah, cuma sekarang itu timbal itu nggak boleh lagi dipergunakan di apa namanya di campuran untuk migas ya, campuran untuk minyak, baik itu bensin, pertalite, solar dan sebagainya. Kenapa? Karena timbal atau PB ya, PB atau timah hitam itu ketika gas buangan dari kendaraan bermotor itu apa namanya dapat mencemari lingkungan, khususnya pencemaran udara. Nah, timbal ini ketika terhirup oleh tubuh, dia akan terakumulasi di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan resiko karsinogenik atau resiko kanker. Nah, timbal ini ketika terakumulasi dalam tubuh tadi menyebabkan karsinogenik atau resiko kanker, caranya itu salah satunya itu bisa pakai pengambilan sampelnya ya, untuk pengujiannya itu bisa pakai rambut. Ya, kalau di UGM itu sampelnya itu kurang lebih 300.000 per sampel atau per orang lah. Nah, kemudian bisa juga dari darah. Kemudian nanti ketahuan berapa kadar timbalnya. Nanti tinggal disesuaikan dengan nilai ambang batas timbal di dalam darah, ya. Kemudian makanya sekarang kalau bus-bus kayak gitu pernah tahu ya Euro 5, Euro 6. Nah, itu Euro itu adalah standar untuk kendaraan khususnya bus maupun kendaraan-kendaraan besar tentang gas emisinya. Makanya kalau kendaraan-kendaraan umum itu sekarang itu wajib uji emisi. Ya, uji emisi itu untuk mengetahui seberapa kadar gas emisi buangannya. Nah, makanya sekarang itu kendaraan-kendaraan umum kayak kayak elep, kayak bus maupun kendaraan pribadi itu biasanya itu ada uji emisi ya, uji emisi. Tapi yang paling banyak itu adalah kendaraan-kendaraan umum, karena kendaraan umum itu yang paling sering dipergunakan. Nah, uji emisi ini yang biasa kalau kalian lihat di LF itu ditempel di badan mobil itu, pernah lihat ya? Nah, itu uji emisinya itu. Nah, itulah fungsinya uji emisi untuk mengontrol berapa kadar timbalnya seperti itu atau PB. Makanya kalau kalian pernah lihat biasanya tuh resiko yang terpapar timbal itu adalah pada polisi, khususnya polisi lalu lintas maupun petugas SPBU ya, seperti itu. Walaupun katanya kayak Pertamina atau migas itu perusahaan migas nggak ada timbalnya lagi, cuma memang dalam jumlah kecil itu masih ada terpapar kadar timbal. Seperti itu ya untuk Rehan. Paham? Jadi makanya kalau tadi di mobil mobil ini tidak lolos uji emisi atau bebas timbal. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke. Oh Pak, kalau misalkan Pak yang motor biasanya apa namanya ngebul tuh Pak, ada olinya tuh, bahan bakarnya tuh, itu tuh maksudnya gimana Pak? Bahaya juga kan Pak? Ya, kalau dari misalnya motor itu udah kayak fogging gitu ya, jadi asapnya banyak banget ya. Nah, itu bisa jadi memang apa namanya kualitas mesinnya yang sudah kurang baik seperti itu. Tapi itu juga sama, itu dari gas gas buangannya juga apa namanya banyak. Makanya kalau kalian ada kendaraan motor, mobil atau elep atau bus yang sudah kelihatannya itu apa namanya udah banyak banget kayak asap, itu kayak asap fogging saking banyaknya, hati-hati jangan terlalu di belakangnya. Kenapa? Karena itu terhirup ke dalam tubuh, terakumulasi seperti itu. Lama kelamaan itu kita tidak tahu sampai kapan tubuh mampu bertahan. Yang dikhawatirkan adalah bisa sampai resiko karsinogenesis karena dari timbalnya tadi itu. Timbal itu termasuk logam berat ya, seperti itu ya. Jadi bisa jadi kalau yang tadi kendaraannya itu sudah kurang baik kondisinya. Begitu ya Rehan ya. Oke. Tadi
Anung tadi apa ya pertanyaan tadi ya? Tentang pemanasan global. Iya Pak, tentang pemanasan global. Yang pencemaran udara tuh kaitannya dengan pemanasan global. Pencemaran udara. Jadi kalau kalian sekarang ini kan mungkin merasa ya udara semakin panas, ya kemudian mungkin kemarau lebih panjang daripada musim hujan dan sebagainya. Salah satu penyebabnya itu adalah karena kenapa pemanasan global. Bahkan di kutub utara dan kutub selatan itu terjadi pencairan gletser. Ya gletser itu atau gletser ya atau es itu ya, es di kutub itu. Nah bahayanya kalau esnya itu mencair di kutub, permukaan air laut akan naik. Permukaan air laut akan naik, itu akan menimbulkan banjir di sekitar pulaunya. Bahkan saya pernah baca itu kalau nggak salah itu Maladewa, dan kan Maladewa itu Maldives tuh ya. Artis-artis kan sering liburan ke Maldives atau Maldewa itu kan kepulauan kecil-kecil. Nah itu ketika akan kalau dikhawatirkan kalau gletser itu akan mencair, itu bisa aja pulau-pulau yang kecil-kecil itu bisa saja sampai tenggelam. Itu salah satu dampaknya. Kemudian juga terjadinya peningkatan suhu. Kemudian apa hubungannya dengan pencemaran udara? Jadi ketika terjadi pencemaran udara itu kan dari mana aja? Dari kendaraan bermotor, dari asap kendaraan bermotor, kemudian dari AC tadi, kemudian dari pabrik dan sebagainya yang menimbulkan dari pembakaran sampah. Pencemar ini, misalnya zat pencemar ini karbon monoksida, kemudian sulfur, kemudian belerang, kemudian timbal dan sebagainya, itu naik ke udara, kemudian dia itu menutup lapisan udara, kemudian menyebabkan sinar matahari itu tertutup, kemudian terpantul lagi, sehingga menyebabkan lapisan ozon. Jadi kalau kalian waktu SMA pernah dengar nggak, ada mesosfer, ada stratosfer, ada ionosfer dan sebagainya, tahu ya. Jadi bumi itu ada lapisan-lapisannya, di atas itu udara itu ada lapisan-lapisannya. Ada stratosfer, pernah dengar nggak? Pernah ya. Jadi ada stratosfer, kemudian dan sebagainya, saya lupa lah, kurang lebih ada itunya. Nah itu akan melubangi lapisan ozon atau O3 karena panas bumi tadi terpantul karena adanya udara itu yang pencemar udara yang menguap atau di atas itu hanya berputar-putar saja seperti itu. Jadi itu menyebabkan udara semakin panas ya. Bahkan kan mungkin merasakan ya beberapa hari ini cukup panas ya. Saya di Cirebon memang cukup panas udara beberapa hari ini. Seminggu ini cukup panas lah. Itu salah satu dampak dari tingginya peningkatan suhu. Belum lagi nanti adanya iklim perubahan iklim. Kalau kan tahu kemarin itu kan di NTT ada iklim saya lupa namanya. Itu kan ada yang membuat angin itu ke daratan tuh jadi lebih panas ya, atau menyebabkan angin tuh lebih kencang dan sebagainya. Itu akibat dari perubahan-perubahan global seperti itu. Jadi banyak dampak-dampak buruk dari perubahan-perubahan global pemanasan global tersebut. Begitu ya Nung ya. Oke, pertanyaan Amer. Mana bahaya asap rokok, asap bakar sampah, dan asap kendaraan, kenapa, dan jelaskan. Terima kasih. Ya, cama-cama. Oke ya. Mana lebih berbahaya? Semua berbahaya. Nggak ada yang nggak berbahaya. Kalau masalah mana yang sekarang itu kalau mau bahaya nggak bahaya itu, jadi itu untuk melihat itu adalah jadi itu ada namanya dosis dan respon. Ya, jadi kalau di ilmu toksik itu ada yang namanya dosis dan respon. Dosis itu adalah seberapa banyak dosis atau kandungan yang masuk ke dalam tubuh misalnya. Kemudian respon tubuh itu bagaimana. Nah, itu namanya jadi dosis dan respon. Nah, mana paling berbahaya antara asap rokok, asap bakar sampah, dan asap kendaraan? Ya, jadi kalau kalau bakar sampah itu kebanyakan yang asapnya adalah karbon monoksida, CO, ya, CO besar ya, CO, karbon monoksida. Kemudian kalau kendaraan itu biasanya CO, timbal, dan sulfur lah seperti itu. Kemudian kalau asap rokok
itu dari kandungan nikotin, tar, kemudian nikotin, tar, sama apa namanya itu yang kering itu? Apa yang keringnya itu ya? Apa sih di dalam rokok yang keringnya itu, yang dibakar itu? Tembakau, sama tembakaunya. Tembakau, Pak. Nah, sama tembakaunya. Saya mau bilang tembakau kok lupa. Nah, itu jadi apa namanya? Saya pernah baca itu perokok pasif. Perokok pasif itu orang yang apa namanya? Menghirup udara dari perokok aktif itu 10 kali lebih berat daripada perokok aktif. Itu kalau mau lihat perbandingannya ya. Nah, kemudian tadi kalau yang asap kendaraan tadi sudah saya jelaskan, timbal, belerang, sulfur itu karsinogenik. Kalau asap pembakaran sampah itu kebanyakan adalah bisa menyebabkan pemanasan global. Jadi mana berbahayanya? Semua berbahaya ya, Amer. Tinggal tergantung berapa banyak dosis dan respon tubuh itu bagaimana. Seperti itu. Jadi misalnya dosis itu kamu ngasih satu botol asap rokok, kemudian satu botol asap bakar sampah, satu botol asap kendaraan itu berbeda-beda. Karena kenapa? Kandungannya juga berbeda-beda. Tadi kan saya sudah bilang, jelaskan ya, asap itu sampah itu kandungannya CO kebanyakan. Kemudian kalau kendaraan bermotor itu timbal, sulfur, kemudian sama CO juga, karbon monoksida. Kemudian kalau rokok tadi itu yang dari asap dari nikotin, tar, sama tembakaunya. Jadi beda-beda kandungannya. Berbahaya mana? Sama-sama berbahaya. Rokok bisa menyebabkan apa? Sudah tahu ya? Bisa menyebabkan penyakit jantung, koroner, kemudian impotensi, gangguan kehamilan dan janin dan sebagainya. Itu dampak dari rokok. Kemudian dampak dari asap bakar sampah tadi, pemanasan global, pencemaran udara dan sebagainya. Kemudian kalau kendaraan bermotor tadi salah satunya kalau terhirup langsung itu bisa menyebabkan terakumulasi dalam tubuh karsinogenik maupun kalau ke udara itu bisa menyebabkan pemanasan global juga. Begitu ya Amir ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sudah semua Pak, dijawab. kalau Pak, Oke. mau tanya Pak, kalau misal kita kan misal ada sekelompok orang perokok nih dalam satu ruangan. Nah, si ventilasinya itu kurang memadai, Pak. Nah, itu tuh kan asap rokok, Pak, apa namanya, ngumpul di situ. Itu kan pasti kehirup lagi sama yang perokok. Itu bahaya banget apa enggak, Pak? Apa namanya? Tadi aja yang perokok pasif yang dia tidak merokok aja 10 kali lebih berat, apalagi dia ditambahin perokok aktif. Kalau kalian pernah lihat ya di kayak di tempat-tempat umum kayak di stasiun, di bandara itu kan ada ruang khusus merokok ya, smoking area. Dan itu kan ruangannya tertutup jadi kayak kotak begitu ya. Jadi kalau kalian pernah lihat di stasiun, di bandara, bahkan saya pernah lihat di Jepang itu hanya cukup untuk satu orang. Jadi berdiri ya hanya di dalam dia itu sendiri. Jadi asapnya itu apa ya? Di situ-situ aja ya. Jadi di situ-situ aja. Bahayanya apa? Bahayanya ya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dia itu udah kena perokok aktif, kena juga perokok pasif. Jadi dari asapnya sendiri sama aja dia apa namanya? Ngeracunin dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau di tempat umum tadi kan kayak ventilasi misalnya di angkot atau di elep itu kan masih kadang-kadang asapnya itu ke bawa udara keluar. Nah, tetapi kalau dia di smoking area khusus, nah itu kan biasanya itu area apa asapnya di situ-situ aja. Ada sih tempat pembuangannya tapi hanya kecil seperti itu. Nah, itu biasanya apa namanya bahayanya jauh lebih berbahaya daripada di tempat-tempat umum apa namanya tempat-tempat umum yang mungkin ventilasi udaranya atau ruang terbukanya itu lebih bagus, tetapi sama aja di beberapa daerah kayak yang setahu saya nggak tahu kalau di Indramayu udah ada apa belum. Kalau di Jogja itu di area kayak di area Malioboro itu sekarang udah ada aturannya itu aturan pergub dan aturan perdanya itu tidak boleh area merokok. Jadi besok-besok kalau kalian ke Jogja yang ngerokok nggak boleh lagi ngerokok. Kenapa? Karena di sepanjang jalan itu sudah ada Satpol PP yang nggak boleh merokok. Itu KTR, kawasan tanpa rokok. Kemudian di kampus juga apa namanya di kampus kayak dulu saya di UGM itu juga nggak boleh ya. Mudah-mudahan lah nanti Unwir juga bisa bebas asap rokok lah seperti itu. Tapi kurang lebih begitu ya, Osa ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, udah semua dijawab ya.
Sudah? Oh, ditakon maning. Boleh bertanya lagi, Pak? Boleh Gak sih. apa-apa Roy, masih 10 menit Roy. Masih 10 menit lagi Roy. Yaudah, nanti kelas A nanti lebaran aja ya. Pak, Oke, mau nanya apa? aku pengen. Ini Pak, di apa namanya, Pertamina tuh Pak, biasanya kalau Rehan lewat atau biasa Rehan lihat tuh Pak ya, asapnya tuh menghitam, kemudian kadernya banyak. Nah, pertanyaannya nih Pak, dari asap tersebut nih, dari apa yang namanya, pembuangan gas atau apa sih Pak kalau proses kayak gitu. Nah, kemudian nih larinya ini si asap nih kemana nih, dalam artian dampak itu kan dalam kadar banyak, jika terus menerus kan pasti kan sangat-sangat berdampak sekali itu Pak. Oke. Nah, kemudian si Pertamina ini apakah apa ya, cara menanggulangi dari pengasapan tersebut tuh gimana, dalam artian yang real dan relevan. Kalau misalkan ada yang namanya sebutan Greenpeace atau apa tuh Pak. Nah, itu tuh gimana Pak? Skala Greenpeace-nya, luasnya kayak gimana, terus skemanya kayak gimana? Mohon jawabannya Pak. Oke. Osa sambil disiapkan ya kelas A ya. PowerPoint-nya dibuka dulu ya. Oke, benar ya. Jadi dampak dari industri itu cukup lebih besar daripada asap kendaraan ya. Kenapa? Karena mereka itu cukup kompleks dan cukup banyak yang hasil pembakaran dari produksinya. Misalnya PLTU itu kan pembakarannya menggunakan batu bara ya, jadi itu debu batu bara itu menghasilkan fly ash. Fly ash itu hasil apa namanya, debu kecil-kecil hasil dari pembakaran PLTU. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu dampaknya adalah pneumoconiosis atau coal worker pneumoconiosis. Jadi apa namanya, kerusakan paru-paru karena debu batu bara. Dia biasanya itu warnanya kehitaman paru-parunya. Kemudian kalau Pertamina itu sama juga hasil pembakaran apa namanya, minyak dan gas ya, hasil pembakaran produksi minyak mentah, minyak dan gas. Nah, asapnya itu mencemari udara enggak? Iya, mencemari udara. Jadi pencemaran udara itu kemana tadi kata Rehan? Iya, jadi itu pencemaran udara itu tergantung dari lokasi. Makanya kalau kalian mengambil pencemaran udara itu tidak boleh di area dekat yang banyak pohonnya. Kenapa? Karena dia itu bisa terserap sama pohon-pohon. Ini kalau mengambil sampel pencemaran udara ya. Nanti di semester depan kita praktikum pencemaran udara. Kemudian tergantung arah angin. Jadi itu zat pencemaran itu terbawa ke arah angin. Tergantung arah anginnya kemana. Dampaknya apa? Dia kalau semakin banyak industri itu bisa menyebabkan yang namanya hujan asam. Jadi kan pembakaran itu menghasilkan sulfur ya. Jadi ditambahin air. Jadi H2O atau air. Jadi itu apa namanya, pencemar udaranya ini kan kebuang ke udara. Kemudian menyatu sama awan. Awan itu kan ada air-airnya ya, atau ada apa namanya, bulir-bulir air yang mau untuk hujan itu. Nah, itu bergabung dengan air, sulfurnya jadi SO3 bergabung dengan H2O, SO2 bergabung dengan air menjadi H2SO4. Jadi H2SO4 itu asam sulfat. Asam sulfat itu dampaknya adalah apa namanya, menyebabkan hujan asam ya, menyebabkan hujan asam yang ketika apa namanya, turun hujan itu menyebabkan rumah itu atau besi-besi cepat berkarat. Kemudian kalau kena tangan itu bisa menyebabkan iritasi, bahkan sampai reaksi kayak panas, kayak terbakar begitu. Makanya kalau kalian nanti udah lulus kemudian kerja, hati-hati kalau mencari rumah, jangan mencari rumah yang dekat area industri. Kenapa? Hasil pembakarannya itu selain mencemarin perumahan kalian juga bisa menyebabkan hujan asam. Tapi tergantung sih. Jadi itu kan dia terbawa angin. Kalau anginnya lebih besar anginnya daripada pencemar udaranya sih ya mending lah. Tetapi kalau misalnya pencemar udaranya di situ-situ aja, nah itu yang berbahaya. Pernah terjadi di daerah Bekasi ya, di daerah Bekasi. Jadi di Bekasi itu kan banyak
area industri. Nah, itu silakan kalian searching, itu ada kejadian hujan asam akibat dari industri tersebut. Terus bagaimana Pak penata laksanaannya? Kan tadi ada Greenpeace. Jadi Greenpeace itu komunitas apa namanya peduli lingkungan tapi dunia ya, itu volunteer lah. Kalau sebenarnya itu ada yang namanya, kalau di Kementerian Lingkungan Hidup, kalau untuk perusahaan ada yang namanya Green Company. Jadi Green Company atau Clean Production. Jadi perusahaan itu wajib menghasilkan limbah yang bersih, baik itu limbah cair, padat dan gas. Nah, seperti itu. Nah, memang untuk penanganannya susah karena kenapa? Karena udara ini ketika dibuang itu kan ke bawah angin kemana-mana. Nah, itulah kesulitannya. Paling solusinya adalah perusahaan tersebut harus bisa meminimalisir untuk pembakaran fosilnya atau pembakaran menggunakan apa namanya bahan-bahan yang mengandung zat pencemar udara seperti sulfur dan sebagainya. Begitu ya Rehan ya. Iya Pak, siap, jelas Pak. Oke. Silakan kelompok Tiara ditutup dulu aja. Soalnya ini. Tiara. Tiara atau kelompok yang lain, kelompoknya ini yang ditutup nih. Oke. Baik, kurang lebihnya itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelas A. Tadi yang kelas B ada yang belum tanya. Tadi yang kelompok Tiara bertanya, ada yang belum jawab nggak? Oh, tadi yang CFC tadi ya. Ada nggak AC nggak ada CFC-nya? Selama ini ya OSA disiapkan ya OSA ya. Selama ini itu AC masih menggunakan CFC atau chlorfluorines apa tadi ya panjangannya. Nah, itu kan untuk pendingin, kayak kulkas itu juga pakai CFC. Nah, kayak parfum kalian yang spray, parfum tahu ya, yang disemprotkan itu juga mengandung CFC juga. Nah, tapi kebanyakan itu adalah di AC dan di kulkas kebanyakan. Itu untuk pendingin. Nah, apa namanya? Memang cukup banyak ya apa namanya zat pencemar dari AC ini. Salah satu yang paling bikin apa namanya efek rumah kaca itu adalah, jadi efek rumah kaca itu bukan rumahnya dari kaca terus panasnya mantul, bukan. Ini hanya analogi. Jadi kalau dia itu efek rumah kaca itu karena CFC-nya tadi banyak, kemudian dia itu udaranya itu berputar-putar di situ aja, seperti itu. Jadi karena kenapa banyak zat pencemar tadi termasuk CFC. Nanti untuk kelompok Tiara silakan ditambahin ya, ada nggak merek AC tertentu yang tidak ada CFC-nya, seperti itu. Saya sih belum pernah dengar sih, tapi kalau ada merek tertentu mungkin yang ramah lingkungan mungkin ada, saya nggak tahu ya. Ada Bapak. Ada yang ini? Yang apa namanya? Ada Bapak dari PT Panasonic Global Indonesia. Oke, itu ya. Sejak 2015 tidak menggunakan R32 CFC dan HCFC. Dan semua AC telah mendapatkan label non CFC. Oke, bagus kalau begitu. Berarti ya merek tadi itu ya, merek ya itu tadi ya saya tidak usah sebutkan. Merek itu tadi AC tadi itu salah satunya tidak pakai CFC. Bagus berarti. Kalau kalian nanti rumah kalian pasang AC, pilih aja produk yang tidak ada CFC-nya. Fungsinya buat apa? Untuk membantu mengurangi pencemaran udara. Oke, mantap Nurul. Makasih. Osa, gimana Osa? Habis lebaran, Pak. Habis lebaran ya. Lagi bikin opor katanya. Ya kalau sekarang udah, ayo Pak, bisa Pak. Bentar, kamu akun lain ya yang jadikan ini ya. Yang tadi yang Osa yang ini yang saya jadikan host. Bentar. Kamu ada berapa akun sih? 2 nih masuknya ya? Yang kelas A berapa kelompok lagi ya? Kelas B udah selesai ya tadi nih.
4 sama 5, Pak. Yang belum. 2 kelompok lagi, Pak. 4 sama 5. Oh ya udah. Minggu depan aja, tak, Pak? Kita tuh berapa pertemuan lagi sih? Ini tuh kita minggu keberapa ya? Saya lupa Saking asiknya. Kalau nggak salah. Minggu 5 apa minggu 6? Terakhir. Santos habis lebaran, Pak. Bikin opor dulu. Itu UTS tuh akhir April kan, tanggal 26 apa 29. Oh. Berarti minggu depannya lagi. Berarti sudah dapat info pengumuman itu kan ya, yang UTS kapan ya? Yap. Sudah ya. Oke. Sebentar saya lihat dulu ya. 14 sampai 17 daring, 19 berdasarkan daring dan luring. Oke, perkuliahan sampai tanggal 24. Masih Bentar, UTS itu 26 April. Ini sekarang tanggal 15. 15 ke 26 itu berarti berapa itu? 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi lah. Ya udah, nanti yang kelas A kalian ini ya, sendiri aja ya. Maksudnya nanti kita mana Lupna? Nanti apa ya, dicari hari lain ya untuk kelas A. Oke, nanti langsung 2 kelompok. Oke, ada lagi nggak yang tadi yang belum dijawab pertanyaannya? Atau ada yang lagi yang mau bertanya? Saya masih punya 2-3 menit atau 5 menit. Kalau sambil saya absen, kalau ada yang mau bertanya boleh. Bentar ya, saya absen dulu kelas A. Ini tuh minggu ke berapa sih ya? Minggu ke 5. Dwi, ada ya Dwi ya? Dwi ada, Agis ada, Amer ada. Terima kasih ya Amer pertanyaannya. Nurul Letus, Salama. Nurul Letus ada. Uus ada nggak Uus? Uswatun. Nggak ada ya? Oke. Linda ada. Aisyah ada. Oke. Maya ada. Osa ada. Lukna ada. Hana ada. Adinda ada. Dwi Rati. Hadir, Pak. Oke. Jatuh lain nih. Mana Nyok? Sehat Nyok? Lela ada nggak Lel? Lela. Ada ya? Oke. Ilham Febrian ada. Ilmi Darajatun Aliyah. Ada enggak? Ada. Uncis? Ada. Oke. Kelas B. Diingat-ingat namanya ya. Soalnya waktunya udah habis. Anung tadi ada. Dian ada. Nurul ada. Rizky ada. Tiara ada. Susiana Desandri. Ada enggak? Susiana Desandri. Ada, Pak. Oke. Aska. Ada Pak. Terus Sawitri Pak. Ada Tadi Pak, ada Pak. Oke. Intan Safira ada. Yuli tadi ada enggak Yuli? Ada Pak. Ada. Nadia ada. Kofifa ada. Jihan. Ada kayaknya ya. Ada Pak. Oke. Ada Pak. Intan Apriliana. Intan AP. Oke, ada Rehan, ada Lydia, ada Mega, ada Witri, ada tadi. Oke. Ada Pak. Oke, nanti yang kelas A, Tadi ada Pak. Lupna tolong tanya ini ya. Sama Lela tadi datang nggak dia? Uus dan Lupna. Uus dan Lupna. Baik, Pak. Uus dan Lela. Baik. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tanyakan lagi, silahkan
di grup ya. Memang untuk semester kalian mantap ya, aktif semua, banyak pertanyaannya. Ya memang nggak cukup kalau cuma sejam. Tapi mohon maaf karena saya ada jadwal lagi. Terima kasih ya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.